Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, pagi ini kita bersama dengan Mas Reh, ya Mas Reh. Iya Mas. Nah, lagi siaga satu nih sahabat-sahabat. Ini gimana ini Mas Reh itu tentang si Ardi itu Mas Reh? Nih. Semalam kan yang kemarin malam. Jadi kan aku lihat videonya tuh. Jadi pas aku lihat video di akhir, jadi si Ardi itu memberikan sebuah ancaman kepada sama Satpam. Iya. Jadi dibilangnya, lihat aja kalian katanya, aku akan perpanjang masalah ini di ranah hukum. Oh mah. Soalnya saya nggak denger itu, saya tahunya tuh karena pas lihat video. Ada ancaman rupanya gitu. Hebat juga itu. Makanya itu saya tepuk tangan. Oh, aplaus untuk kamu ya. Jadi untuk kamu Mas Ardi, mungkin kamu lihat video ini ya. Aplaus untuk kamu ya. Kenapa nggak bilang sama saya? Padahal kemarin itu kan kamu bilang ya. Antum bilang ke saya katanya, oh, kamu kita lihat di luar. Apa? Ya, dia sempat mengancam. Dia ngancam saya. Nggak takut saya. Mau ini, saya congkel mata, saya kuburin video mau. Apa kalau menurut sampean apa si Ardi itu memang rencananya sendiri, apa yang ada yang nyuruh itu Mas? Itu ya memang udah rencana sendiri karena kan dia tuh nggak seneng posisinya itu kan kita live streaming. Jadi dia tuh nggak seneng kita live streaming, makanya dia tuh kayak buat tuntutan di ranah hukum dalam bentuk pencemaran nama baik. Gitu. Oke, kita sahabat. Sebelumnya kita sholawatan dulu. Jadi supaya menjadi berkah barokah bagi kita semua, insya Allah ada hikmah di balik semua ini yang kita jalani di kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على النبي محمد Sallu alaihi. Alhamdulillah. Jadi ini sahabat-sahabat ya, ini kalau misalkan saya emosi nih sama si beliau tuh, sama si Ardi itu. Bisa saya bantai dia itu. Iya. Karena semalam itu ya, kemarin itu sempat pegang sama sampean Mas. Iya, karena yang dipikirkan dia tuh kerasnya dia. Betul. Sok paling kaya, sok paling sultan ya. Dia tuh salah, dia tuh ngomong sultan di depan sultan. Dia ngakunya orang kaya. Tapi emang kaya Mas. Orang kaya. Emang orang kaya. Makanya dia tuh sok sultan. Iya, dia memang sultan. Tapi maksudnya sok nganggarkan kesultanannya dia. Bosan dia orang kaya gitu ya. Makanya saya bilang dia tuh sombong sebagai sultan tapi di depan sultan juga kan aneh itu. Aneh, ya betulnya. Sok keras di depan orang yang keras. Makanya itu saya kemarin, aduh, kalau nggak saya mandang Gus saja, terus saya patahkan lehernya itu. Saya patahkan rahangnya. Ini termasuk ini kita harus waspada ini ya misteri ya. Ya, saya udah bilang waspada, ya gimana ya? Nggak terlalu gimana sih. Tak terlalu takut lah. Cuman yang saya takutkan nih, kalau memang benar dia itu menggunakan ranah hukum, itu yang saya takutkan. Nanti saya takutkan nih, kalau memang dia itu menggunakan pakai ranah hukum, jalur hukum. Takutnya dia nuntut juga Mas. Itu ini sulit nih. Karena kalau misalnya udah berbau hukum, ini kan masalah di pondoknya Gus. Iya betul. Apapun ceritanya, ya kita hanya bisa, intinya untuk masalah hukum tuh kan kita kurang paham. Saya kurang paham sebenarnya nih. Saya sendiri sama Mas. Gitu. Maka kita lihat aja dari ancaman itu, kita tunggu aja bener nggak
dia itu ingin memperpanjang masalah ini sampai ke jalur hukum. Ya makanya memang dia sempat mengancam Mas. Iya. Takutnya terjadi semua Mas. Padahal kan di sini kemarin tuh kan kita nggak ada ngundang. Yang ada itu istrinya dan dianya kemari. Kan kita nggak ada ngundang nih. Nggak ada ngundang. Nggak ada ngundang. Itu kan pengen pembuktian kan Mas. Dia tuh gini Mas, nggak pembuktian, apa namanya, istrinya tadi itu mau mengadu. Jadi dia ada menduga bahwasannya suaminya tadi, istrinya tadi Mbak Sri ya. Dia itu selingkuh sama menantunya sendiri. Si Ardi itu selingkuh sama menantunya sendiri. Makanya kan pernah mergoki nih Mbak Srinya, mergoki Mas Ardi tadi sama menantunya itu lagi berduaan di hotel kan gitu. Tapi waktu ditanya dan interogasi tetap bilangnya enggak. Ya tak mengakui dia. Tapi salahnya Mbak Sri tadi, kenapa beliau itu enggak mau langsung datangi. Jadi hanya segera misalkan nih, nampak nih empat mata gitu ya kan. Dia balik ke rumah ngomong itu pas di rumah. Itu jadi, salahnya lah. Jadi perlindungan si Ardi tadi nanti kamu salah lihat, makanya dia datang kemari minta diruqyah. Ternyata memang terbukti si laki tadi udah mengaku kalau memang dia tuh sudah berhubungan dengan menantunya dan sampai hamil 2 bulan. Iya, karena di waktu itu saya memang karena waktu mendampingi si Mas Radit itu. Makanya sempat ribut-ribut di sana itu. Makanya itu ribut besar. Tapi ya apapun yang terjadi siapa sih dia. Pokoknya saya nggak ada takutnya Mas. Bukannya sombong ya. Tapi kalau misalkan cuma ancaman seperti itu, aduh itu ancaman kaleng-kaleng. Ancaman ya, ancaman yang semana gitu. Permainan ancaman anak-anak gitu. Bilang saya tunggu ya. Kamu lihat nanti kita akan selesaikan masalah di luar untuk kamu. Kamu saya lihat dari awal kamu tuh nggak ada sopannya sama saya. Mak ngancem. Iya, dia ngancam memang sempat ngancam saya sendiri. Saya di luar nggak ada jumpanya. Saya telepon malah nggak diangkat. Kan aneh. Nanti sahabat di video kedua nanti saya akan mencoba video call sama si Ardi. Si Ardi ya? Sama si Ardi tadi Mas Ardi. Berani nggak dia ngangkat? Kalau misalkan dia angkat, saya akan live streaming kan. Saya kira tak berani, Master. Ya, kita coba. Tapi setelah video ini, setelah live ini. Iya. Setelah live ini kita coba. Ngapain takut sama orang kayak gitu, kurucilan nih gitu. Aduh, anggar banyak duit. Aku pun banyak duit. Dia sombong karena banyak duit. Mungkin dia belum tahu sama sampean Mas. Kasih paham lo, senggol dong. Belum tahu sama sampean. Kalau sudah tahu nanti sudah merasakan dia. Gitu yang aku buat jeleknya tuh kan. Pas waktu berceraiin, janganlah mama, papa masih sayang sama mama. Cuma. Ya siapa perempuan itu? Iya, herannya Mas. Iya udah dia tuh udah bercerai sama istrinya. Istri udah minta cerai. Cintaku masih dalam samamu. Engkau Allah bintang. Allah lah buktinya kau bilang bintang. Dilingkuhin. Apanya gitu kan nggak nyambung gitu kan. Iya betul. Terus saya bilang gini, saya telain kan. Udah mbak cerai aja. Karena nanti saya kan masih jomblo saya bilang. Langsung si laki tuh muka-muka nggak seneng. Takut saya tekong. Takut diambil sampai sih. Takut diambil. Masalah ganteng bisa diadu. Ya bisa masih. Saya sudah lihat sendiri. Lebel. Lebih tampan sampean daripada dia. Masalah sultanan, aduh. Bukan. Nanti kalau dibilang kiranya sombongin. Iya. Ya, ya mungkin dia belum tahu sampean. Iya. Intinya dia tuh udah takut apa istrinya tuh saya tekong. Takut dia tuh. Aduh bunyi ya sahabat ya. Aduh. Pegel ya. Tunggu aja Mas Ri gimana itu nanti si Ardi itu reaksinya Mas Ri. Udah makanya saya waktu bilang udah mbak cerai aja. Kalau Ustaz Ojar bilang tuh, lu Mas Ri kok kayaknya ngotot kali nyuruh cerainya gitu kan. Langsung si muka Mas Ardi suaminya tuh, makanya langsung merengut. Takut diambil mungkin Mas Ri. Karena kemarin tadi makanya berdua sama saya di situ ngobrol sama Ojar bertiga. Wow, ngeliat itu rasa dia tuh apa namanya deg-deg ser kapok gitu.
Ya sahabat ya kan, Dexter dia tunda, Besar takut dia ambil. lu udah ambil. Ya, karena dia sudah ketahuan mesti. Itu tadi mas, maksudnya kurang bersyukur apa ya? Nggak bersyukur gitu. Si Mbak Sri udah jelas cantik, ya kan? Iya betul. Apa juga kurangnya? Ya, Orangnya sopan. mungkin itu Mas Ri, apa ya? Terlalu dekat sama itu anak menantunya itu, makanya kita harus hati-hati memang Mas Ri. Kalau ada sebenarnya. Lagi gini mas, secara logika, mertua suka menantu tuh kan nggak logika. Tak logika, memang tak logika. Ya lagi pun dia itu kan, oke lah. Misalkan dia ini nggak tahan nafsu lah gitu ya. Cewek-cewek di luar sana masih bisa banyak ini ya. maaf kasar ya, masih bisa nge-BO. Kalau memang dia jahat ya. BO paling berapa ya BO? Iya. Ya kan, dia katanya kaya. Memang benar. Kenapa dia menantunya, jelas-jelas menantunya tadi itu istri dari anaknya. Itu memang. Istri anak kandungnya sendiri gitu. Kalau menurut saya itu tak punya adab. Makanya itu binatang tuh. Binatang ya. Apa tak malu ya Mas? Dan tadi kemarin saya bilang, muka kau kan muka polos sih, muka pendiam, muka kau polos, tapi bau mengacengan. Tapi saya lihat kemarin tuh dia malu Mas Ri, dia malu karena apa ya? Sudah ketahuan, dia sudah mengakui selingkuh dan sudah menghamili. Makanya itu aneh itu. Wah, gitu bisa dipertahankan itu. Tapi cocok sih, misalnya cari cocok. Karena orang kayak gitu nggak boleh pelihara. Iya betul Mas. Yang kasihan siapa? Yang istrinya sama anaknya tadi. Kalau anaknya itu apa enggak? Dia ada anak Mas. Loh. Enggak, maksudnya itu kan menantunya. Ya pasti kan nikah sama betul. anaknya. Iya. Ya udah jelas kalau anaknya itu apa enggak emosi. Bisa-bisa dibelah, dibunuh. Itulah kasus pembunuhan anak sama orang tua, bisa-bisa kayak gitu. Bisa terjadi. Seorang anak yang seharusnya menghargai orang tua, seorang anak yang seharusnya sopan kepada orang tua, gara-gara kejadian ini. Makanya tadi sopan santun anak itu dilihat dari bagaimana seorang orang tua mendidiknya gitu. Itu kan didikannya nggak baik, gimana seorang anak mau sopan sama orang tuanya kalau orang tuanya seperti itu. Nah, yang menantunya itu katanya punya suami dia kena. Ya suaminya itu ya anaknya itulah, anaknya Mas Ardi. Iya, katanya ada di luar negeri katanya. Luar negeri ya. Iya. Ya makanya kalau misalkan anaknya dia tahu, kalau misalkan selama ini istrinya tuh digegek bapaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan seperti. Ya Allah, kita berdoa sahabat, mudah-mudahan dijauhkan. Ngeri. Anaknya kerja jauh merantau ya kan. Misalnya suaminya tuh kan, "Mak, awak bekerja demi anak awak ya kan." Rupanya istrinya digegek sama bapaknya sendiri. Ngaco lah. Mari kita berpelajaran sahabat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan yang seperti peristiwa sekarang ini sahabat ya. Sama lagi sahabat ya, mohon maaf kalau misalkan ada bahasa saya sedikit kasar yang nggak enak di telinga, ya jangan diambil dan harap maklum. Karena kan sahabat juga tahu, saya ini kan mantan preman. Saya mantan preman saya memang hidup di jalanan. Jadi bahasa saya itu memang agak kasar. Ya. Tapi pesan saya tuh sahabat-sahabat ya, kalau bisa tuh diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Semoga berkah barokah ya insya Allah. Ketika kita melihat hal atau kejadian, kita ambil sisi baiknya, sisi positifnya, insya Allah nanti akan menjadi pengalaman di kehidupan kita nanti akan datang. Dan memudahan kita menjadi bermanfaat dan mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala. Ini di channel saya Mas Ri. Di channel saya ini. Oh, ini juga di channel, jangan lupa di subscribe. Channel Ferry PSS ya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Mas Ray Official. Sama satu lagi adik saya, adik kandung beliau siapa namanya? Punya channel juga namanya Mas Ray Official, Mas Ray Live Streaming. Oh, Mas Ray Live Streaming ya. Mas Ray Live Streaming, jangan lupa di subscribe Mas Ray Official, Mas Ray Live Streaming dan juga Ferry PSS. Jadi kalau Mas Ray Official kan saya nih, kalau Mas Ray Live Streaming itu adik kandung saya namanya Mas Diki. Iya, Mas Diki. Jadi kalau Ferry PSS yang megang ini Mas Ferry. Yang punya channel saya ya, yang sekarang ini ya. Sahabat-sahabat ya. Jadi intinya bantu support ya, mudah-mudahan menjadi berkah barokah. Amin. Jadi amin, kami akhiri dulu ya. Saya Al-Fakir Mas Ray. Saya Master Ferry. Ya, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawati, tinggalkan maksiat, julil salat karo sadaqah.